Insya Allah. Oke, nah berikutnya. Salah satu juga mindset ya yang harus kita latih di dalam kekayaan itu adalah menyembunyikan. Udah kerja keras, kan kekayaan pasti ada, ya. Udah jadi hukumnya, udah sunnatullah, udah rezeki udah dijamin, kerja keras pula, ya kan? Ya, dengan niatan-niatan yang tadi tuh. Terus kemudian dia pasti dapetin kekayaan. Nah, terus kekayaannya diapain? Disembunyiin, bro. Jangan kelihatan. Ya, karena sekarang ini ada tren mengumbar kekayaan di medsos. Ada tren, ya. Saya nih iPhone-nya ini nih gitu kan, saya ini, itu tren mengumbar kekayaan di media sosial. Ya. Apakah itu boleh? Ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Mengumbar kekayaan itu hanya mengundang dua jenis manusia. Jadi kalau kita ngumbar nih kekayaan gitu kan di media sosial, itu hanya mengundang dua jenis manusia. Makanya hati-hati gitu di sosial media tuh. Hati-hati gitu. Kita lagi jalan-jalan gitu kan dalam kondisi pandemi gini gitu kan, upload ke Facebook gitu kan. Jalan-jalan gitu kan, nggak pakai masker. Akhirnya mengundang. Satu, mengundang orang yang lebih kaya. Pada saat kita nunjukin iPhone kita iPhone 20 gitu kan, ya. Sekarang iPhone berapa sih? 12 ya. Ini iPhone-nya udah iPhone 19 gitu kan. Ya, saya dong punya iPhone 19 gitu kan. Kamu nggak punya ya gitu. Ya, itu ngomong di media sosial itu hanya mengundang dua jenis orang. Satu, orang yang lebih kaya. Cuma iPhone 19 gitu kan. Gua punya ini gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Yang kedua, mengundang orang yang di bawahnya, timbul iri hati, sakit hati gitu. Orang yang berada di bawahnya, karena nggak semua orang siap, ya, nggak semua orang siap ditunjukkan kekayaan kita, ya, nggak semua orang sih siap. Makanya kalau saya diajarkan guru saya ya, diajarkan kiai, ya, kalau kita punya 5, tunjukinnya 2 gitu, ya, sembunyiin. Agar apa? Nggak timbul iri hati. Kenapa muncul iri hati? Karena ada orang yang menampakkan kekayaannya. Kalau seandainya, ini kan pasti ada ilmu energi gitu ya. Kalau yang ditampakkannya itu, ya, dia sebenarnya punyanya 5. 3 tuh masih disembunyikan. Yang akhirnya ketahuan sama orang 2 gitu. Orang akan, oh iya paham sih gitu ya. Orang nggak akan timbul iri hati gitu. Tapi timbulnya iri hati karena ya 10 dia punya harta 10-10-10-nya ditontonin gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi mengumbar kekayaan hanya mengundang dua jenis manusia. Ya. Orang-orang yang meremehkan, akhirnya kita juga diremehkan dan akhirnya kita jadi punya ambisi lagi. Kemudian orang-orang yang timbul iri hati dan kita menyakitinya. Ya. Akhirnya ya Pak Nas, kalau untuk motivasi bagaimana hukumnya ya? Ya kayak ini ya, misalnya ada bisnis-bisnis gitu kan. Nih gitu kan, saya dengan bisnis ini saya berhasil ini, saya berhasil ini, saya berhasil ini. Iya, boleh-boleh aja tapi ada tapinya tuh, ada tapinya. Dikasih tahu dong prosesnya gitu, dikasih tahu proses untuk mencapainya gitu loh. Ya, satu. Yang kedua gitu kan, ya, disembunyiinnya lebih banyak daripada yang ditampakkan. Ya. Itu boleh kalau untuk motivasi begitu. Yang selama ini kan udahlah, ini sekarang malah kebalikan gitu kan. Ya, punyanya 2, ya, ditunjukkannya 5. Ya. Punyanya 2, ditunjukkannya 5. Nggak punya motor, tapi dia belinya nyicil gitu kan. Akhirnya dia ya kelihatan nama orang punya motor, itu timbul iri hati lebih-lebih itu ya. Oke, berikutnya adalah menyembunyikan kekayaan adalah sunnah Nabi dan sahabat. Jadi sembunyikan kekayaan itu adalah sunnah Nabi. Sahabat itu baru diketahui ya, sahabat itu tidak diketahui hartanya kecuali setelah meninggal dunia. Itu para sahabat. Kemarin itu kan kita dapetin contoh yang bagus sekali ya dari Syekhuna Ali Jabir gitu ya. Beliau itu ya ketahuan hartanya setelah meninggal dunia. Pada saat saat beliau hidup nggak ketahuan hartanya. Pada saat meninggal dunia ketahuan hartanya dan ternyata hartanya nggak ada gitu.
Ya, Masya Allah ya. Kekayaan yang sebenarnya, nah ini dia. Ini mindset, ini benar-benar mindset. Masukkan ke dalam relung jiwa. Kekayaan yang sebenarnya adalah yang disembunyikan. Jadi yang ditampakkan itu bukan kekayaannya. Ya, kekayaan yang ditampakkan itu bukan kekayaan orang. Coba aja mau lihat siapa? Warren Buffett ya, orang kafir sekalipun. Ya, kita ngelihat dia ya biasa-biasa aja gitu. Baru ketahuan gitu kan kalau udah ada Forbes gitu kan. Majalah Forbes gitu kan mengumumkan kekayaannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, dampaknya apa dengan mindset ini? Dampaknya berlomba untuk hidup sederhana. Ya, berlomba untuk hidup sederhana. Tampilnya sederhana gitu. Berlomba untuk tampil hidup sederhana. Karena kekayaan yang sebenarnya itu ente nggak tahu gitu. Kekayaan yang sebenarnya itu ada di brankas gitu. Ditanam gitu, orang nggak tahu. Gitu ya. Bismillah ya. Jadi dan ini mindset ini, kekayaan yang sebenarnya adalah yang disembunyikan. Itu mindsetnya semua orang kaya dunia. Tanyakan deh semua orang kaya dunia. Ya. Ente belajar sama siapapun gitu kan. Kekayaan sebenarnya dia adalah apa yang dia sembunyikan. Bukan apa yang ditampakkan. Jadi kalau ada yang masih menampakkan harta ya. Masih menampakkan harta, ya berarti hartanya segitu-gitunya gitu. Tapi kalau seandainya Anda nih tahu nih, dia kayaknya nih hartanya nggak segini-gininya nih gitu kan, pasti ada yang disembunyikan gitu ya. Nah maka yang paling bagus adalah yang disembunyikan. Siap ya? Bismillah, insya Allah menyembunyikan kekayaan. Nah, mindset berikut yang harus kita lakukan adalah mewarisi kekayaan ya. Selama ini kan kita nggak pernah punya mindset nih warisan gitu. Saya mau warisi sesuatu buat anak-anak saya. Punya nggak keinginan seperti itu? Pasti punya. Tapi realitanya bagaimana? Jangankan warisan Pak Nas. Untuk makan aja kita ya. Sekarang kita mikirin gimana bisa makan. Nah ini kan berarti kan persoalan. Persoalan. Ya, karena kita nggak pernah mikirin tentang bagaimana mewarisi kekayaan kita. Nah, yuk setelah ini kita punya mindset dan punya dream gitu, punya dream. Ya, meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Ini mindset. Oke? Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Ya. Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi. Ya. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang ya takut ya Allah, jangan sampai generasi saya lemah ya Allah. Ya, kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Nggak boleh. Haram hukumnya meninggalkan anak yang lemah. Kenapa? Kalau meninggalkan anak yang lemah nanti mereka bisa ya kadal faqru ayyakuna kufran. Bisa menanggalkan agamanya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, maka menjadikan mewarisi itu, warisan adalah bagian dari ketakwaan. Oke? Jadi mewarisi hal yang bagus itu adalah sebuah bagian dari ketakwaan. Sip ya, bismillah. Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Mengajarkan anak-anak tentang ilmu uang dan kekayaan. Kasih ilmu tentang uang dan kekayaan. Kita harus benar-benar gitu loh. Ngasih mereka pemahaman yang baik tentang uang dan kekayaan. Beri latihan dan tanggung jawab. Jadi kalau uang tuh uang buat anak nih, itu kasih uang harian atau bulanan ya. Bagusnya kasih bulanan nih,
bulanan ya kamu ngolah gitu. Nanti kelihatan tuh anak pertama, kedua, ketiga yang mana yang mampu mengolah uang gitu. Kelihatan. Yang satu ditabung, yang satu nggak nabung gitu. Ya. Seperti itu. Beri latihan dan tanggung jawab. Nah, yang nggak nabung kasih ilmu lagi. Nah, kamu harus gitu kan? Ya, harus ngikutin kakak kamu tuh yang bisa nabung, jangan sampai boros. Nanti kan kehidupan. Nah, akhirnya kita berdiskusi tentang uang dan kekayaan kepada anak-anak kita. Kasih ya tanggung jawab dan jangan dimanjain ya. Jangan dimanjain buat anak-anak. Buat doa, planning dan goal. Ya, buat doa, planning dan goal kepada anak-anak kita. Ya, mewarisi pendidikan ya. Kemudian kita bekerja keras, kemudian sedekah emas ke keluarga ya. Sedekah emas ke keluarga. Emas yang terbaik apa? Ya pastinya ya emas dinar khairul razikin ya. Bukan iklan ini mah, kampanye aja ya. Kampanye dinar khairul razikin. Beli properti perlahan-lahan ya, beli properti. Jadikan impian aja, jadikan impian gitu kan, beli properti perlahan-lahan aja ya. Ya, jadi nanti kita akan bahas ya ilmu properti ya. Mau nggak ya? Tulis di komen ya kalau seandainya memang teman-teman mau bahas ilmu-ilmu keuangan lebih dalam lagi. Ilmu properti nanti insya Allah kita akan bahas ya. Oke, jadi beli properti perlahan-lahan, kasih emas ke anak gitu ya. Uang bulanannya dibagi ya. Misalnya katakanlah uang bulanannya 1 juta gitu kan. 500.000 berupa emas, 500.000 berupa rupiah gitu. Ya. Seperti itu.